pernapasan atas sampai dengan paru-paru. Selamat menyaksikan! Sinus frontal kiri dan kanan adalah rongga udara di dahi kiri dan kanan. Selanjutnya terdapat nasal mukosa atau mukosa hidung, yaitu lapisan dalam rongga hidung. Selanjutnya terdapat right maxillary sinus atau sinus maksilaris kanan. Kemudian terdapat left maxillary sinus atau sinus maksilaris kiri di pipi kiri. Kemudian terdapat right sphenoid sinus atau sinus sphenoid kanan yang terdapat di belakang rongga hidung. Selanjutnya terdapat left sphenoid sinus atau sinus sphenoid kiri. Lalu terdapat left ethmoid sinus atau sinus ethmoid kiri di antara mata. Kemudian terdapat right ethmoid sinus atau sinus ethmoid kanan. Di faring ada nasofaring, yaitu bagian atas faring di belakang hidung. Selanjutnya terdapat orofaring, yaitu bagian tengah faring di belakang mulut. Selanjutnya terdapat laringofaring, yaitu bagian bawah faring menuju laring. Laring vestibul atau vestibulum laring, yaitu bagian atas rongga laring. Lalu terdapat epiglotis, yaitu katup penutup jalan napas saat menelan. Lalu terdapat thyroid membran atau membran tiroid, yaitu jaringan penghubung pada laring. Kemudian terdapat kartilago tiroid, yaitu tulang rawan jakun. Saluran napas bawah, trakea, yaitu batang tenggorok. Selanjutnya terdapat trachealis atau otot trachealis adalah otot di bagian belakang trakea. Selanjutnya terdapat left main bronchus atau bronkus utama kiri. Lalu terdapat left superior lobar bronchus atau bronchus lobus atas kiri. Kemudian terdapat left inferior lobar bronchus atau bronchus lobus bawah kiri. Kemudian ini bronchus utama kanan. Kemudian ini bronchus lobus bawah kanan. Kemudian right superior lobar bronchus atau bronchus lobus atas kanan. Paru-paru terdapat left superior lobe atau lobus pada paru kiri. Selanjutnya terdapat left inferior lobe atau lobus bawah paru kiri. Selanjutnya terdapat hilum of left lung atau hilos paru kiri, yaitu pintu masuk bronkus dan pembuluh darah. Ini lobus tengah paru kanan. Kemudian terdapat right superior lobe atau lobus bawah kiri. Lalu terdapat hilum of right lung atau hilos paru kanan. Hidung atau nasal cavity merupakan proses dimulai ketika udara masuk melalui hidung atau nasal cavity. Secara anatomi, hidung berfungsi sebagai masuknya udara sekaligus menyaring debu, menghangatkan, dan juga melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernafasan berikutnya. Yang kedua ada faring. Setelah melewati hidung, udara masuk ke dalam faring. Faring berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga hidung dengan saluran pernafasan bagian bawah, serta mengarahkannya udara untuk menuju laring. Awal sistem pernafasan bawah. Yang pertama ada laring. Udara kemudian masuk ke laring. Laring berperan sebagai jalur udara menuju trakea dan juga berfungsi dalam pembentukan suara. Yang kedua, trakea. Dari laring, udara masuk ke trakea yang merupakan saluran utama menuju paru-paru. Trakea menjaga aliran udara tetap lancar agar dapat mencapai paru-paru dengan baik. Percabangan saluran pernafasan, bronkus. Di dalam bronkus terdapat trakea. Trakea merupakan saluran utama pernafasan pada bagian bawah. Trakea akan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang masing-masingnya menuju ke paru-paru. Bronkeolus. Di dalam paru-paru, bronkeolus bercabang lagi menjadi bronkeolus yang lebih kecil. Bronkeolus berfungsi menyalurkan dan mendistribusi udara ke bagian paru-paru yang lebih dalam. Alveolus atau alveoli. Udara akhirnya mencapai alveolus. Alveolus merupakan kantung-kantung kecil yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh.